Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta keluarga besar Kalista yang berbahagia. Insya Allah sebentar lagi kita akan menjemput bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Supaya Ramadan yang akan datang pada kita ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kita pun layak untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka seyogianya kita harus persiapan. Kalau kita mau ada acara, persiapannya kan suka luar biasa ya. Mau acara khitanan masal saja kemarin persiapannya lumayan, Masya Allah, beberapa hari gitu. Kemudian apalagi kalau ada acara pernikahan. Karena ketika ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau di bulan Sya'ban ini begitu banyak kegiatan ibadah, saumnya, sholatnya, tadarus tilawah Qur'annya? Rasul menjawab, karena bulan Sya'ban bulan yang magmudun katsirun minan nas, bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Kebanyakan orang itu terfokus pada bulan Rajab karena ada Isra Mi'raj. Kemudian fokus juga pada bulan Ramadan. Rajab Ramadan itu sangat ramai. Nah, sementara Sya'ban itu banyak dilupakan. Oleh karena itu aku akan berikan contoh bahwa Sya'ban itu adalah bulan yang luar biasa yang akan menjemput bulan suci Ramadan. Nah, bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW juga tentunya harus mempersiapkan. Maka ada persiapan yang ideal insya Allah, sederhana tapi nyata ya. Kita harus persiapan. Saya mau tanya dulu, sekarang ini, hari kemarin, sekarang atau yang beberapa waktu yang lalu, kita biasanya sehari baca Quran berapa juz? Senyumnya senyum agak mencurigakan ini. Ada yang kuat sehari 2 juz? Ya, saya tong api-api solehah, ngacu. 1 juz juga kuat ya. Mencurigakan juga di senyum. Setengah juz kuat sehari. Nah, ya emang rata-rata sih. Ninggal sadinten sajuz teh asa kumaha gitu ya. Kenapa kita kesulitan khatam Quran 1 hari 1 juz? Maksud 1 hari itu 24 jam ya, sehari semalam. Karena kita belum punya ilmunya, gitu. Seperti kita mengendarai motor, dikasih motor yang seperti yang dipakai oleh Valentino Rossi misalnya, nggak tahu 500 atau 1000 cc. Itu kita anger, ngajalankeun teh sakitu gitu. Motor cc-nya besar tapi ngajalankeunnya segitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya, gimana cara mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi gitu. Tapi ketika dipakai oleh yang sudah tahu trik dan ilmunya, maka motor itu maksimal dipakainya. Gitu. Kita diberikan bis yang besar, seatnya 60 seat, tapi di usiana kutiluan, keopatan, kelimaan. Maka bis itu tidak akan maksimal isinya. Kita diberi kemampuan oleh Allah itu luar biasa. Kapasitas waktu sama 24 jam semuanya. Untuk dikirangan saat ayana sami. Yang sibuk, yang super sibuk, yang tidak sibuk, yang pengangguran 24 jam semuanya. Kita dikasih kapasitas akal, otak itu sama semuanya. Sama, la ta'lamuna syai'an, pas lahir itu nggak tahu apapun, semuanya itu. Nggak ada bayi yang pas lahir itu langsung tahu atau membaca dan sebagainya, nggak ada. Nah, tergantung kita mau digunakan tidak nih waktu 24 jam. Mau digunakan nggak nih kapasitas akal dan otak kita ini? Tergantung kita. Nah, di sini mumpung nih bulan Ramadan akan datang dan sekitar ya 2 mingguan lagi lah ya. 13 harian lagi kita ada persiapan nih. Untuk persiapan dekorasinya seperti apa gitu ya. Untuk menunya seperti apa supaya Ramadan itu betul-betul dinikmati dengan tenang. Nah, ada trik yang bisa kita lakukan, dan ini sederhana sebetulnya, asal satu komitmen, yang kedua tanggung jawab. Apa itu? Rasulullah sangat suka pada umatnya yang selalu bersama dengan Al-Quran.
selalu bersama dengan Al-Quran. Makanya interaksi kita dengan Al-Quran itu kita harus tambah. Biasanya kita sehari semalam bertemu dengan Al-Quran berapa kali? Sekali. Duh, bahasnya mau makan sekali sehari. Leles lang layesin. Minum sekali sehari enggak? Enggak kan? Makan sehari sekali enggak? Tidak juga. Quran sekali. Ini nutrisi untuk akal kita, nutrisi untuk batin rohani kita, ini kurang. Kalau kita minum sehari satu kali, makan sehari satu kali, nampaknya kita akan kekurangan gizi, kekurangan air. Kenapa kita belum greget menghadapi Ramadan itu tidak seperti yang ceria menghadapi pernikahan gitu? Ya karena nutrisinya kurang. Leles gitu ta. Makanya di antara nutrisi untuk ruhani kita, untuk akal kita yang insya Allah mendapatkan rahmat Allah, itu adalah Al-Quran. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, obat untuk segala penyakit manusia. Nah, kita penyakitnya apa? Ya, kurang semangat dalam ibadah. Kurang semangat, maka Al-Quran nih nutrisinya. Al-Quran obatnya, insya Allah. Ada cara yang Alhamdulillah sekarang kita laksanakan, kita galakan di pesantren Al-Kahfi dan Az-Zahra. Dan anak-anak Alhamdulillah sudah mampu melaksanakan ini. Cara ini sederhana. Yang pertama, kita harus yakin dulu bahwa Al-Quran itu penting atau sangat penting? Sangat penting. Penting atau sangat penting? Itu no tengah jawab, kumaha itu. Ayo ya semuanya kompak, ini keimanan loh, rukun iman ketiga nih. Al-Quran itu penting atau sangat penting? Sangat penting. Kalau sesuatu yang sangat penting, biasanya kita memaksakan diri untuk melakukannya. Ini contoh. Teteh ya, kalau nyuci pakaian itu penting nggak? Penting tidak? Penting. Padahal capeknya nyuci tanya. Tapi dilakukan nggak? Dilakukan ya? Dilakukan. Kenapa? Karena penting. Sesuatu yang penting pasti kita cari waktu untuk melakukannya. Nyuci pakaian, ada ya nama gampang, tinggal mesin cuci. Tapi kan harus dijemur juga, harus disetrika juga. Ah gampang setrika oke ya nama tinggal miwarang kabatur. Ya tapi harus pakai waktu juga kan. Ada waktu untuk ngestrika. Artinya kita meluangkan waktu untuk sesuatu yang penting. Kerja gini penting nggak? Penting. Kerja penting. Kita meluangkan waktu untuk kerja tidak? Meluangkan waktu. Walaupun capek, walaupun ngantuk. Tapi kita luangkan waktu. Pertanyaannya, apakah Al-Quran penting atau sangat penting? Sangat penting. Kalau dalam pikiran kita dan yakin dalam hati kita bahwa Al-Quran sangat penting, maka kita luangkan waktu untuk Al-Quran. Kita kan untuk Al-Quran itu waktunya sisa. Ya. Sisa capek, sisa kerja. Akhirnya ngantuk. Namanya 3 menit, 4 menit, ngaletikan huruf Quran. Mengecil, hilang. Ternyata bukan Qurannya yang hilang. Mata kita yang merem. Nah, triknya gini ya. Ketika kita meyakini bahwa Al-Quran itu sangat penting, maka kita kasih target. Sesuatu yang sangat penting itu harus maksimal. Ya, harus maksimal. Maka, ayo bismillah. Di Al-Kahfi di Az-Zahra, jamaah juga diajak oleh kita semuanya. Kalau santri sudah tentu. Kita membaca Al-Quran sehari semalam itu minimal 2 juz. Tunggu keru. Minimal 2 juz. Itu minimal loh. Minimal 2 juz. Ada yang nyampe 3 juz, 4 juz. Bahkan yang kuat 5 juz. Kumaha caranya? Ada caranya. Gimana? Ini. Kita punya rumus untuk membaca Al-Quran supaya minimal 2 juz sehari semalam, itu rumusnya 120/10.
Apa rumusnya? 120 per 10. Apa artinya? 120 menit per 10 menit. Setiap 120 menit, luangkan waktu 10 menit saja. Berapa 120 menit? Berapa jam? 2 jam. Setiap 2 jam, kita luangkan waktu 10 menit. 10 menit itu bisa dicicil, bisa langsung. Bisa 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Bisa 5 menit, 5 menit. Luangkan waktu. Atau mungkin semenit, semenit, semenit. Yang penting durasi 2 jam itu 10 menit kita luangkan untuk tilawah Quran. Berjumpa dengan Al-Quran. Kalau pegang HP insya Allah lebih 10 menit lah. 10 menit kita luangkan. Contoh. Nggak dibawa tuh itu. Nanti di-share ya. Rumusnya sudah ada di sini. Kita kemarin ke jamaah dibagikan tuh sekitar 150 lembar rumusnya. Kita mulai dari pukul 4 subuh, sebelum subuh ya, sampai jam 6, itu 2 jam. Pukul 4 sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 10, 10 sampai 12, 12 sampai 2 siang, jam 2 siang sampai jam 4 siang, jam 4 sore sampai jam 6 maghrib ya. Kemudian jam 6 maghrib sampai jam 8. Setelah Isya jam 8 sampai jam 10. Nah terakhir jam 10 sampai jam 12. Itu rentang waktunya sebetulnya lama sampai jam 4 subuh. Nah ketika dihitung dari jam 4 subuh itu sampai jam 10 malam. Itu sekitar 10 kali bertemu dengan Al-Quran. Per 10 menit. Ternyata setiap 10 menit kita bertemu dengan Al-Quran, jika bacaan kita sudah lancar, itu tidak kurang dari 2 lembar. 10 menit itu. Asal bacanya dimorotalkan atau bacanya dimorotal atau dihadr. Kan ada 3 ya. 1 bacanya tahqiq, kedua tartil atau tadbir, yang ketiga hadr. Tahqiq itu bacaan Al-Qur'an dengan sangat memperhatikan ya, dengan tegas dan jelas. Contohnya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini bagus untuk yang belajar Al-Qur'an. Kalau tartil yang seperti tadi kita sama-sama baca tartil. Ya. Yang tartil biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tartil. Ada hadr. Hadr itu cepat dan tepat. Bacaannya cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan hadr boleh, tergantung kemampuan kita. Jika kita bacanya hadr, itu bisa kita menembus sampai 3 lembar. Bahkan sampai 4 lembar 10 menit itu. Lembar ya, bukan halaman. 1 lembar itu berapa halaman? 2 halaman. Berarti jika kita mencapai minimal dengan tartil itu 2 lembar, berarti 4 halaman. Kali 10 kali baca Quran, 2 kali 10 berapa? 20 lembar. Jika 20 lembar, sama dengan 2 juz. Apalagi kalau kita kuat dalam 10 menit itu 3 lembar. Masya Allah, itu bisa 3 juz. Kalau yang sudah biasa hadr bacanya, itu bisa sampai dalam 10 menit bisa sampai 5 lembar. Masya Allah. Atau jangan muluk-muluk dalam tahap belajar, cukuplah misalnya dalam 10 menit itu kita 1 lembar misalnya. 2 halaman 10 menit. Kalau 2 halaman atau 1 lembar 10 menit, maka kali 10, 10 lembar. Kalau 10 lembar sama dengan 1 juz.
one day one juz itu akan bisa kita lakukan. Maka kita memprogramkan di sana baca Quran sehari semalam minimal 2 juz sampai 10 juz. Ada yang bisa 10 juz? Ada. Ada benar. Kenapa? Karena baca Al-Quran itu kalau sering itu lancar. Seperti orang tua kita, Yasin itu terus jarang di Quranan. Karena dulu setiap malam Jumat digegewok 3 kali itu. Setiap malam Jumat 3 kali jalan, 3 kali jalan. Akhirnya ya mereka hafal gitu. Kalau hafal Yasin itu 1 kali baca Yasin itu sampai 5 menit ada yang nyampe itu. Ku gancang-gancang lagi, duka kumaha macana. Tapi mereka tahu gitu bahwa itu benar gitu. Kalau ada orang lain yang salah membaca, mereka bisa membetulkan. Karena sering berinteraksi dengan Al-Quran. Teman-teman semuanya, ayo pasang alarm di HP kita per 2 jam. Itu sayang tuh HP nanti kan ditanya di akhirat. Beli kita jutaan, kalau hanya dipakai yang mohon maaf, yang yang mubah atau yang makruh, sayang juga kan. Ayo kita pasang alarm khusus per 2 jam. Jadi ketika alarm itu bunyi, otomatis, oh ini waktunya tilawah. Kalau tidak pas misalnya jam 6 bacanya sampai jam 8, nggak apa-apa, jam 6 lebih 20, jam 6 lebih 10. Aduh ini sempetnya nih karena ada kerjaan, sempetnya 2 menit, 2 menit, 1 lembar, 1 halaman, nggak apa-apa, dicicil aja. Yang penting dari jam 6 sampai jam 8, itu kita 10 menit jejeg lah. Gitu. Dan ini bisa loh, bisa insya Allah. Kenapa? Karena kita harus komitmen. Orang itu kalau mau ada kemajuan, itu pasti harus ada komitmen. Harus ada kerja keras. Dan insya Allah, kita yakin, kalau kita sudah terbiasa mengagenda seperti itu, maka ada yang disebut dengan waktu biologis. Apa itu waktu biologis? Itu waktu-waktu tertentu itu sudah manggil. Kita sudah ada waktu secara biologis kita bahwa setiap jam 6 sampai jam 8 kita harus nyempatkan waktu. Tidak boleh tidak. Ini. Kita yakin bahwa Al-Quran itu makhluk Allah. Al-Quran itu kalamullah. Dia juga makhluk. Di dunia ini Allah menyimpan yang disebut dengan hukum tarik-menarik. Ya. Hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik itu apa? Ketika kita baik pada seseorang, dia pun akan baik pada kita. Jangankan yang dekat, yang jauh pun akan baik kepada kita. Asal dia satu frekuensi ada keimanan kepada Allah. Kecuali yang kafir ya, itu beda frekuensinya. Ketika kita baik sama Al-Quran, kita sering bertemu dengan Al-Quran, maka Al-Quranlah yang akan merindukan kita. Rasul mengatakan bahwa ada makhluk yang dirindukan oleh Al-Quran. Siapa mereka? Kita yang merindukan Al-Quran. Jadi nanti Al-Quran yang mengingatkan kita. Allah yang mengingatkan kita melalui Al-Quran. Ketika kita mendengar suara Al-Quran, siapapun yang membacanya, entah kenapa kita ingin gitu membukanya, membacanya. Nah, oleh karena itu, mari kita agendakan dari sekarang. Insya Allah bahwa menjelang Ramadan, mumpung ada beberapa waktu ke depan, kita agendakan. Bismillah, mudah-mudahan bisa, insya Allah. Kalau belum bisa 10 kali, kita agendakan tiap waktu sholat misalnya. Ya, ba'da sholat subuh 10 menit. Kita agendakannya 10 menit aja dulu ya. 10 menit, 10 menit, 10 menit. Walaupun sudah 10 menit, tapi hoyong keneh atas bahila. Ya, atas bahila. Entong duwikeun ka bosen maca Quran teh. Ya, lamun makan dia mau ulah duwikeun ka kamarkaan lah. Jadi 10 menit. Kenapa 10 menit? Ini ada penelitian dari ahli psikologis bahwa tingkat konsentrasi seseorang itu maksimalnya 10 menit. Setelah 10 menit, refresh lagi, ice breaking dulu. Ini dalam belajar ya, dalam belajar. Baca buku juga kalau lebih dari segitu biasanya suka ada oleng gitu. Konsentrasinya kurang tajam. Oleh karena itu 10 menit, sudah dulu, shadaqallahul azim, tutup. Nanti juga bertemu lagi 2 jam kemudian. Kita bertemu lagi. Bismillah, insya Allah. Nah, nanti pasang alarm di handphone kita per 2 jam.
Pokoknya tiap jam 4 pasang alarm, jam 6 pasang alarm, jam 8 pasang alarm, alarm. Biar nanti Allah yang mengingatkan kita dengan alarm itu. Nanti alarm itu tersimpan di alam bawah sadar kita dan menjadi anchor. Menjadi jangkar, ketika alarm itu berbunyi, kita langsung teringat tilawah Quran. Insya Allah. Dari mana kita mulainya? Lanjutkan saja, nggak apa-apa. Hancak kita ini, ya. Kita misalnya sekarang sedang membaca surah At-Taubah misalnya. Ya, lanjutkan saja. Gitu. Nah, kemudian gimana cara ukurnya, tolak ukurnya? Maka ada catatan. Ini saya selalu bawa catatan seperti ini. Nah, sederhana catatannya. Catatan seperti ini. Nah, nanti kita share ya ke Pak Haji ya. Ya, nanti di-sharekan. Ini dari mulai jam 4 sampai jam 24 ya. Dicatat di kolomnya itu apa yang dicatatnya? Halaman terakhir yang kita baca. Jadi halaman terakhir yang kita baca. Misalnya kita baca dari jam 4 sampai jam 6 itu halaman 200 ya. Oh, nanti jam 6 sampai jam 8 selesainya halaman 210. Halaman terakhirnya saja. Nggak usah dari halaman 200 sampai 210, nggak usah. Karena nanti akan terlihat di sana perkembangannya. Akan terlihat. Gitu. Kemudian itu ada jam yang kurang pas, nanti diedit lagi. Yang jelas satu hari satu malam itu kita bertemu 10 kali minimal ya. Ada yang 12 kali, yang suka tahajud jam 2 mah itu kan leluasa. Kemudian gini, aduh gimana dari jam 10 sampai jam 12, ini pekerjaan lagi banyak-banyaknya nih, nggak bisa, nggak apa-apa. Allah Maha tahu. Yang lagi bekerja itu Allah Maha tahu. Ya menyalse, tengawas, nah itu Allah juga Maha tahu. Bagaimana caranya? Nih, untuk terapi diri ya, terapi psikologi supaya ada stressing diri. Kalau jam 10 sampai jam 12 kita tidak sempat baca Al-Quran, maka ganti. Ganti dengan istighfar. Ganti dengan istighfar. Berapa kali istighfarnya? 1 menit. Kan istighfar bang, nggak usah melepaskan pekerjaan ya. 1 menit saja. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Untung ditarikin pakai sapeker makomo. Dalam hati saja. Astagfirullah. Ya Allah ampuni. Kenapa harus diganti dengan istighfar? Ingat, istighfar itu membuka pintu rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa kita bersalah, nggak ngaji nih dari jam 10 sampai jam 12. Kita udah komitmen, udah bikin jadwal tapi tidak dilaksanakan. Kan kita zalim juga ya pada diri kita. Kita istighfar 1 menit saja. Berapa kali? Nggak usah dihitung. Ini hitung-hitungan. Dihitung, nggak usah dihitung. Tapi biasanya 1 menit itu istighfar tidak kurang dari 30 kali. Bayangkan loh. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah nanti jam 12 sampai jam 2 kita buka lagi, tilawah lagi. Ada waktu nih setelah zuhur. Ada waktu misalnya 10 menit atau 5 menit nggak apa-apa. Pekerjaan udah agak selesai, udah. Bismillah. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya setelah kita punya program jadwal, maka kita tanamkan dalam diri kita, yakini dalam hati kita bahwa tidak usah malu untuk membaca Al-Quran di hadapan siapapun. Ya, nyamur untuk ikhlas. Ikhlas itu urusannya hati. Ya, susulumputan oke, hari yang kapuji mata ikhlas. Kabayangnya dina angkot kita buka Quran, di kereta api gitu, atau sambil nunggu teman buka. Kita sering ketika istri belanja, pan istri mandi tungguan mah ada capeknya cangkel di abur tuh. Lumayan tuh. Udah kita nongkrong saja, kadang di pinggir jalan pakai motor. Apalagi kalau pakai mobil enakan di dalam atau nunggulah sambil di pinggir. Buka itu lebih bahkan nah tuh karasa sajuz ngantosan istri saja. Coba itu teh pamit teu bari ngaos atau teu bari maca keheul kesel.
Tuntun nama di atas muli. Oh, atas teka rasa kan. Dia hasil, kita pun hasil. Jadi jangan malu. Kita mah kan merasa tabu ya. Baca Al-Quran di hadapan umum, ini maknya Quran dibaca gitu kan. Nggak usah. Apalagi sekarang di Android kita sudah dilengkapi dengan fitur atau aplikasi Quran. Seperti kita baca HP, buka WA, padahal kita baca Quran. Masya Allah. Jangan lupa dicatat. Kenapa harus dicatat? Nih, kita hitungannya kuantitatif ya. Selama ini kita kan kualitatif. Punten. Ketika kita ditanya sehari semalam berapa juz? Enggak tahu. Kenapa? Karena kita tidak punya catatan. Tapi coba dicatat. Kita akan merasa, oh iya ya, saya bisa nih baca Quran segini. Karena punya catatan. Selama ini kan kita sayang gitu baca teh. Nah kalau punya catatan, hitungannya hitungan kuantitatif, itu akan terlihat progresnya. Bahwa kita itu bisa baca Quran itu sehari semalam itu segini. Dilihat, oh iya ya, dilihat. Itu anak-anak santri dicek, semingguan sekali dicek. Karena satu lembar HPS itu sabulanan, karena 4 minggu kan, satu kolom ini 1 minggu, satu kotak ini 1 minggu. Senin sampai Ahad. Dicek, Masya Allah. Coba kebayang ya, kalau santri ada 30 santri sehari 2 juz sehari. 2 juz kali 30 berapa? 60 juz sehari semalam. Itu rame. Jadi anak-anak kalau ada waktu sempat setelah istirahat ya langsung buka Quran, baca Quran gitu. Baca Quran. Karena targetnya itu. Karena diperiksa itu. Nah, nanti dengan keluarga di rumah ya. Tong mariksa wungkul bon hutang. Mariksa balanjaan. Ya selain itu juga kita periksa juga tilawah kita. Insya Allah. Nah, kemudian yang harus kita tanamkan juga bahwa membaca Al-Quran itu sebetulnya itu sudah menjadi kebiasaan zaman sahabat Rasul. Ayo kita masyarakatkan, biasakan baca Quran. Kalau kita masih merasa gharib, merasa asing dengan orang yang membaca Al-Quran di tempat-tempat umum, ya kita yang terobosan awal. Memang begitulah kata Rasul, Islam itu datang dengan keadaan asing dan akan kembali asing. Tapi hanya orang-orang yang tidak terasinglah yang akan selamat. Ya kita jangan terasing dalam agama kita. Nggak apa-apa, bismillah. Allah permudah kita dengan teknologi yang sangat canggih, Quran dengan aplikasinya di Android. Itu luar biasa. Jadi nggak usah bawa Quran yang besar gitu ya. Cukup di handphone. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita menghadapi Ramadan, pas Ramadan itu sudah terbiasa minimal 1 juz. Sehingga Ramadan nanti itu, insya Allah kalau Ramadan waktu kan lebih serasa leluasa ya. Waktu makan siang tidak ada kan. Makan pagi itu sudah ditarik ke sahur. Tuh, jadi lebih leluasa. Kan makan kita cukup antara 10 menit, 15 menit, mau pakai tilawah. Waktu jajan ngabaso teh aya kan. Waktu ngemil juga nggak ada. Ngobrol juga biasanya lebih diatur. Ana shaim, aku saum. Lebih hati-hati. Itu pakai baca Quran. Ada hal yang paling indah saat kita selalu bersahabat dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu akan menerangi kita. Di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Insya Allah, kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, karena udah jaminannya sudah jelas, maka apa yang kita miliki sekarang itu akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan Al-Qur'an kita lebih dekat dengan Allah, karena Allah menyatakan dalam hadis qudsi, aku rindu keluargaku di dunia. Aku sangat merindukan keluargaku di dunia. Kemudian Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah kami ini yang dirindukan?" Bukan. Apakah ahli sholat? Bukan. Keluarga Allah itu siapa? Ahlul Quran. Keluargaku di dunia, kata Allah dalam hadits qudsi, adalah ahli Quran. Orang yang senantiasa menjaga kalamku, membaca kalamku, dan berinteraksi dengan kalamku. Al-Quran. Semoga kita menjadi orang-orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Hadirin rahimakumullah. Mungkin nanti kita lanjutkan kalau masih ada waktu dengan tanya jawab ya, Pak Haji ya, supaya interaktif. Untuk pemaparan materi dicukupkan sekian. Terima kasih. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan pemaparan mengenai bagaimana kita meningkatkan keakraban kita dengan Al-Quran terutama di bulan Ramadan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, Eko. Enggak. Tuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kang Eko ya. Alhamdulillah. Semua orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi ahli Quran. Bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Bagaimana caranya atau tips supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang ahli Quran? Yang pertama, menurut Rasul itu, ma fil aba fil abna. Yang dilakukan orang tua akan ada atau menular dilakukan oleh anak-anaknya. Kalau orang tuanya tukang shopping, wayahna budak noge shopping terus. Kalau anaknya sering ngaji, insya Allah orang tuanya sering ngaji, anaknya pun insya Allah akan ikut ngaji. Itu secara hadis ya, secara hadis. Walaupun tidak mutlak seperti itu. Yang pertama adalah uswah, ya, suri tauladan. Contoh, lisanul hal absahu min lisanil maqal. Suri tauladan atau contoh itu lebih hebat daripada ucapan. Jadi ketika kita di rumah, saya sudah terbiasa kalau di rumah membangunkan anak itu dengan bacaan Al-Quran. Apakah dengan speaker aktif, dengan handphone, atau kita sendiri yang langsung baca. Jadi anak dibangunkan itu, itu harus hati-hati ya. Membangunkan anak yang ada di alam tidak sadar untuk menjadi alam sadar, itu ada tahapan melalui alam bawah sadar. Jangan sampai diguyahkan langsung ngorejat. Biasanya culang cileng ruas. Nalengtong jeduk ke kana panto. Atau dia marah-marah. Makanya membangunkan anak itu yang paling ideal itu adalah dibisikkan ke telinganya lafaz-lafaz Allah, terutama Al-Quran. Entong di adanan kau ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di lafaz-lafaz Allah terutama Al-Quran, bisikan di telinganya. Kita naikkan dulu gelombang otaknya dari alam tidak sadar, tidur ya, ke alam bawah sadar. Dari beta ke alfa, ya, naikkan terus baru ke alam dari beta ke delta itu melalui alam alfa, itu alam bawah sadar. Supaya apa? Tahapannya jelas. Anak teh bangun, buka matanya dikit-dikit, ayo nak tarik nafas, keluarkan. Terus bacakan Quran supaya pertama kali suara yang dia dengar itu adalah Al-Quran. Ini pembiasaan. Kemudian nanti pas marene murang kali, oh dangus agung tuh di parene, ya udah nggak apa-apa. Jangan pegang HP. Kalaupun mau, HP-nya harus Al-Quran yang didengarkannya. Pembiasaan. Biar nanti dia ketagihan gitu, kecanduan. Tidak bisa tidur kalau tidak mendengar Al-Quran, bisa bangun kalau diperdengarkan Al-Quran. Kan enak ya kalau begitu. Nah kemudian ada uswah. Jadi kalau bisa kita baca Quran itu anak mendengarkan atau melihat. Nah baca Quran yuk, baca Quran. Kita baca aja dulu. Nanti juga anak akan melihat kita sering. Sudah abi membaca Quran butut, budak halus, isin, nggak apa-apa. Anak udah tahu kok kita butut. Nggak usah malu. Dan mau dibeja-beja. Anak lebih menghargai orang tua yang seadanya daripada orang tua yang tidak tahu bagaimana keadaannya. Nggak apa-apa, bismillah. Kemudian di rumah harus ada jadwal khusus ngaji Quran dengan keluarga. Kita jarang ada jadwal khusus.
Ayah ada jadwal memurang kali ngawas kabatur. Enggak, di rumah, di rumah. Karena anak akan melihat kita. Ada jadwal. Misalnya mau bada maghrib boleh sampai isya misalnya. Atau bada isya boleh. Enggak usah lama-lama. Belajar Al-Quran itu di rumah enggak usah lama-lama. Kan lamina mangke tempat pengajian. Kenapa jangan lama-lama di rumah? Bisa orang seueur salah. Kayak kumurang kali dicawat, beki loba, beki lami, beki salah nu loba kan? Enggak apa-apa, 10 menit atau seperempat jam. Jangan bosen anak itu. Ayo jadwalnya baca Quran. Jadwal baca Quran. Kemudian, ada yang paling ideal. Itu adalah doa. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga ya Allah, anak kami ini menjadi anak yang ahli Quran. Ahli Quran itu meliputi 1, mampu membaca Al-Quran. 2, memahami Al-Quran. 3, hafal Quran. 4, mengamalkan Al-Quran. Berdoalah terus. Insya Allah doa itu akan satu saat akan diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya kalau ada waktu dan ada kemungkinan kemampuan, diupayakan anak dipesantrenkan ke pesantren yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena di sana lebih terbina lagi, lebih tertata lagi waktunya. Ya, jam segini baca Quran, jam segini. Kalau di rumah belum tertata, di pesantren sudah disiapkan waktu-waktu tertentu. Tapi sekali lagi, mangga ieu mah. Kalau tadi ya teknik yang tadi kita lakukan 120 per 10 menit kita lakukan, insya Allah lihat saja di rumah bakal ada perubahan yang luar biasa. Kenapa? Dan Rasul sudah menjanjikan, zayyinu buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Insya Allah akan ada perubahan. Gak mungkinlah rumus dari Allah itu salah. Gak mungkin rumus dari Rasul itu salah. Pasti benar. Itu ayah. Ya, alhamdulillah. Oh ya. Sebetulnya nih, menurut penelitian ya, abdi neliti teu acan, tapi abdi kantos ningal hasilnya. Sebetulnya dari rahim juga, dari sejak rahim itu pendengaran sudah difungsikan oleh Allah. Makanya upami nu hamil geningannya ulah sakuping-kupingna, ulah sanyarios-nyariosna, komo geningan upami aya nanaon tong ditunggul dan sebagainya. Mungkin ada respon dari pendengaran janin itu. Oleh karena itu, untuk Al-Quran tidak ada batas usia. Bahkan dari usia sebelum lahir, di masa janin itu sudah harus dilatihkan Al-Quran. Apalagi sudah lahir. Nah, di rumah, makanya di rumah kita punya target. Pas kita bangun tidur, upayakan sebelum subuh, sudah saja diperdengarkan saja Al-Quran. Terus biar di rumah itu auranya aura Al-Quran. Diperdengarkan saja Al-Quran dengan suaranya yang jangan keras-keras supaya tidak mengganggu yang lain. Yang halulah enak gitu ya, seperti gamelan atau degung kan enaknya henteu tarik teuingnya. Al-Quran juga begitu sama. Terus yang paling bagus di usia-usia balita ya, usia-usia balita itu kan ari usia balita mah apa kayak aktivisannya. Belacangan. Abah nama terus capiun kan. Nah, enggak apa-apa. Karena yakin, walaupun mereka aktif, dia aktif, tapi pendengarannya itu berfungsi dengan baik. Makanya kalau bisa, tiap harilah diperdengarkan Al-Quran, dengan diselingi dengan hal-hal yang lain. Insya Allah. Dan anehnya gini, saya pernah menyampaikan kan tentang Profesor Carlina itu ya kemarin. Ketika tumbuhan yang dibacakan Al-Quran itu perkembangannya luar biasa bagus. Berbeda dengan tumbuhan yang diperdengarkan yang lain. Itu hasil penelitian Profesor Doktor seorang Kristiani. Dan dia jujur dengan hasil penelitiannya. Karena memang syarat ilmuwan itu harus jujur walaupun tidak berkenan dengan agama mereka. Ternyata hasil dari diperdengarkan Al-Quran, tanaman yang sering diperdengarkan Al-Quran, itu tingkat kesuburannya lebih hebat daripada diperdengarkan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, simpel sekali sebetulnya, selalu perdengarkan Al-Quran di rumah, tentunya kita punya program membaca juga. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, mangga Bu. Ibu. Mangga. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama tadi Ustaz mengungkapkan bahwa kita bakal
Terus. Yang kedua, yang kalau baca Quran itu lebih baik di dalam hati atau ada suaranya. Itu saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pertanyaan yang sangat bagus dan ini juga mungkin sangat membantu untuk teman-temannya asik tah ya. Berarti diangkut ya kesempatan teu maca. Betul Bu Haji. Jadi yang pertama innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Ria itu ingin dilihat orang. Nah, ria itu masdar dari ro'a yari riaan, ingin dilihat orang. Nah, tergantung niat kita. Tapi biasanya gini, biasanya sesuatu yang the daily activities, sesuatu yang sudah rutin sehari-hari itu mah udah biasa biasanya begitu. Jadi Abdi yakin kalau kita sudah terbiasa baca Quran gitu, terbiasa dengan program misalnya 10 kali bertemu dengan Quran, dimanapun kita baca Al-Quran itu rasa ria itu akan hilang. Kenapa? Karena itu kebiasaan. Nah, tadi ada contoh misalnya ada seorang ustadz yang mengatakan jika kita ingin saum sunnah, kemudian ada undangan lebih baik saumnya dibatalkan. Kenapa? Karena menghadiri undangan itu wajib hukumnya, sedangkan saum itu sunnah. Jadi boleh. Dan niat kita saum sunnah itu jadi pahala. Sebenarnya dua keuntungan. Benten sareng enjing rek saum ahad enjing nah kapan rek kaundangan kayak dibatalkan jam 8. Nah, beda kan gitu. Cuma niatnya sudah ada nakal akidah gitu. Nah, tapi kita karena kebiasaan kita saum Senin Kamis, pas hari Kamis ada dadakan undangan misalnya. Ya udah, batalkan saja. Kenapa? Karena menghadiri undangan hukumnya wajib, sedangkan saum sunnah sunat hukumnya. Jadi lebih afdol. Pahala saum sunatnya kita dapat, pahala wajibnya juga kita dapat. Nah, insya Allah. Namun gini juga ketika di Al-Quran leres wajib kedah hati-hati. Ketika diangkut baca Quran, hati-hati saja ketika loba batur ya supaya rada ditaksiri. Mending baik jangan aja lah. Mending istighfar aja, perbanyak istighfar ya. Tergantung kita hatinya. Kalau kita ada rasa gini, rasa ya mumpung aya batur gitunya atau ingin udah mendingkannya diganti saja sama istighfar. Mending ganti sama istighfar. Makanya tadi ada konvensasi jika dalam 2 jam itu kita tidak sempat membuka Al-Qur'an, ganti saja dengan istighfar. Nah, istighfar lebih aman ya. Baca Quran belum tentu lebih baik. Kalau ada riaknya, istighfar lebih aman lagi dalam hati saja. Yang kedua, apakah baca Al-Quran sebaiknya dijaharkan atau sir ya, dikeraskan, terdengar atau dalam hati. Kedua-duanya baik. Kedua-duanya baik. Makanya kami di sana di Al-Kahfi Az-Zahra itu dilatih kedua-duanya, Bu. Jadi sekali baca, kalau bersama-sama mau ngaji maghrib, mau ngaji subuh, itu sebelum materi kita ngaji dulu 1 lembar, ya. 1 lembar. 1 lembar itu di halaman pertama itu jahar bareng semuanya. Di halaman keduanya setengah halamannya itu sir. Anak-anak baca sir. Sir, kemudian setengah halamannya lagi kita bersama-sama lagi. Itu tiap ngaji subuh, tiap ngaji malam itu selalu begitu. Kenapa? Supaya terbiasa baca zahar, dikeraskan, dan baca sir, dipelankan. Kedua-duanya baik. Kenapa baik? Karena kalau kita sendirian, tidak mengganggu orang, ya bagus dijaharkan. Supaya suara yang keluar itu jadi ibadah. Gitu. Man qara'a harfan min kitabillah, falahu asyru hasanatin. Siapa orang yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka akan dibalas 10 kebaikan. Masya Allah. Jadi ketika suara kita yang keluar itu suara-suara Al-Quran, maka setiap hembusan suara kita itu 10 kebaikan, 10 kebaikan, 10 kebaikan. Dan kenapa sir? Nah, satu saat tadi gitu, lagi banyak orang gitu, lagi di tempat umum, kita sir saja. Silent lah itu ya, suara dalam hati kita saja. Terang-terang sehalaman, buka lagi sehalaman gitu. Ya. Lebih cepat sir, betul, karena kudu bernafas panjang. Kemudian mual ka kuping salahna. Betul. Betul. Terus. Betul ya, jadi itu dahsyat. Itu. Kalau sendirian, ada teknik. Kalau lagi tilawah sendirian juga boleh. Misalnya, aduh capek ya, tersalamar, dijaharkan,
setengah halaman kita sir, kemudian jaharkan lagi sampai istirahat, sambil istirahat. Nggak apa-apa. Sir dan jahar itu kedua-duanya boleh. Seperti berzikir saja. Zikir sir, zikir jahar nggak apa-apa. Insya Allah. Pinten Bu Haji? Alhamdulillah. Atas juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kita menjadi ahlul Quran semuanya. Keluarga kita, anak-anak kita semuanya menjadi ahlul Quran. Karena kita merindukan Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Semoga Ramadan kali ini datang kepada kita dengan betul-betul berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim Ramadan wa sallim Ramadan lana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.